Saudara, untuk membahas soal praktik saham gorengan dan penanganan hukumnya, bagaimana seharusnya otoritas berperan dalam merantas saham gorengan dan manipulasi pasar, kita langsung berbincang dengan David Sutianto, Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia. Mas David, selamat pagi. Selamat pagi. Mas David, ini menurut Anda Bareskrim bilang saham pipa tidak layak IPO. Apakah artinya ini BI kecolongan meloloskan perusahaan melantai di bursa? Ya, jadi sebenarnya ini yang diangkat Barreskrim ini sebenarnya kasus-kasus yang sudah cukup lama ya. Hmm. Jadi kalau misalnya kita lihat saham pipa ini, saya ingat tahun Agustus 2024 itu wartawan di Bursa Efek Indonesia itu pernah mendapatkan surat kaleng. Jadi surat yang tidak jelas pengirimnya siapa, yang menceritakan di sana itu bahwa Bursa Efek itu tengah kecolongan dalam hal ini beberapa perusahaan yang sebenarnya tidak layak untuk IPO bisa masuk IPO berkat adanya mungkin suap atau yang sejenisnya kepada beberapa uh, staf dari Bursa Efek Indonesia itu sendiri. Dan waktu itu tidak lanjuti, konon yang bersangkutan sudah dinonaktifkan, sudah dipecat, dan ya tadi sudah pernah menjadi tersangka juga ya. Jadi di uh, kasus ini sebenarnya sudah kasus lama, kemudian diangkat lagi dan diperlebar, jadi sampai dari underwriter-nya dan lain sebagainya, kemudian dijadikan tersangka. Nah ini yang sebenarnya bukan sesuatu yang baru ya, jadi kalau Hmm. misalnya kita mendengar ini, Bursa juga sudah pernah melakukan evaluasi, dan ini merupakan kasus lama sebenarnya, bukan Oke. kasus yang baru sekarang ini. Oke, Anda menyebutkan tadi sempat mendapatkan surat kaleng, begitu ada beberapa emiten yang ditenggarai ini BI kecolongan terkait dengan IPO. Berarti artinya ada potensi eh, emiten-emiten lain yang akan terbongkar dong kalau begitu. Nah, ini yang sedang kita nantikan. Jadi waktu kasus itu merebak, sampai sekarang saya tidak tahu emitennya apa. Hmm. Cuman begitu kemarin Barreskrim akhirnya menggeledah dan juga itu akhirnya keluarlah nama emiten. Nah, di situ saya baru baru menyadari kalau jangan-jangan ini emiten yang disebut dari surat kaleng tahun 2024, karena pipa ini IPO tahun 2023. Jadi Hmm. suratnya itu keluar tahun 2024, ya pasti kan sudah kejadian ya. Sudah Hmm. Hmm. kejadian baru ada surat kalengnya gitu. Jadi menurut dugaan saya, menurut keyakinan saya ya, ini mungkin kasus yang lama yang dulu pernah ramai juga di pasar modal gitu. Oke, kalau kita menarik ke bagaimana penggeledahan ini terjadi begitu dilakukan oleh Bareskrim yang menggeledah Sinhan Sekuritas soal saham gorengan. Secara mekanisme ini seharusnya bagaimana sih, Mas David? Ada investigasi dulu seharusnya dari OJK atau sebetulnya bisa seperti yang terjadi sekarang dilakukan langsung oleh Bareskrim Polri? Ya, sebenarnya semua kasus yang Barreskrim tangani saat ini ya, mau mulai dari terkait penggeledahan Sihran Sekuritas, kemudian kasusnya dari aset manajemen Minapadi, kemudian juga kasus aset manajemen Narada. Ketiga kasus ini sebenarnya sudah pernah ditangani oleh OJK harusnya. Jadi waktu itu dari Minapadi sendiri waktu itu sudah cukup banyak yang dilakukan. OJK akhirnya mencabut izin usaha Minapadi, masuk ke penyidikan pidana, dan kemudian ya kasusnya saya belum dengar lagi update seperti apa. Nah, ada juga sama kejadian tahun 2019, ada gagal bayar redemption, kemudian 2020 dicabut izin usahanya, kemudian 2021 sudah mulai ada gugatan hukum dan lain sebagainya dilakukan oleh OJK. Jadi ketiga yang kasus FIFA juga sama ya, yang kasus untuk IPO juga sudah pernah masuk ke ranahnya OJK, akhirnya diputuskan diberhentikan dan lain sebagainya. Jadi ketiga-tiganya sebenarnya bukan kasus baru yang tiba-tiba ditemukan oleh Barreskrim, tapi ini kasus yang lama yang sudah pernah ditangani OJK. Tapi mungkin penanganannya mungkin dianggap belum tuntas karena belum sampai menyentuh ke akar-akarnya. Nah, ini yang mungkin sekarang sedang ditindaklanjuti oleh Barreskrim itu sendiri. Oke, bukan kasus baru, tapi baru ditangani beberapa waktu lalu. Kalau kita melihat bahwa apa yang terjadi di Bursa Efek Indonesia, termasuk yang kemarin ada laporan dari MSCI, ada trading halt dan juga IHSG yang sempat terjun bebas begitu. Apakah artinya penggeledahan sekuritas ini dalam rangka untuk dalam tanda kutip ini merayu MSCI? Ini sebenarnya agak tidak cukup berkaitan cukup erat ya, karena yang saat ini banyak disoroti orang adalah bagaimana valuasi beberapa perusahaan di Bursa Efek Indonesia di tahun 2023, 24, dan 25 itu melonjak dengan sangat signifikan. Jadi ada beberapa saham yang memang kenaikannya cukup luar biasa, dan itu yang orang curigai sebagai saham-saham yang kemungkinan besar dimanipulasi untuk pergerakan harganya. Tapi yang tiga kasus ini bukan tiga kasus yang memang terkait dengan
hal tersebut gitu. Ini kan Hmm. kasus-kasus lama. Meskipun memang saham Pipa ini menarik. Jadi sejak IPO tahun 2023 ke 2024 harga sahamnya turun signifikan, sempat turun ke Rp11. Nah, yang menarik adalah di tahun 2025 ini mulai naik nih dari Rp11, 13 sampai ke level tertinggi itu sempat mencapai harga di 600. Meskipun sekarang balik lagi ke 180-an. Jadi dalam hal ini saham Pipa ini dulu pernah listing, pernah naik sampai ke 300, terus turun hingga ke level angka Rp11. Dari Rp11 di tahun 2005 ini naik naik kembali. Nah, saya nggak tahu nih apakah nanti penyidikannya bisa sampai ke kenaikan di tahun 2025 yang ditenggarai itu sebagai mungkin dianggap sebagai manipulasi pasar ya, Hmm. diduga. Hmm. Nah, atau hanya sampai pada saat proses IPO-nya. Karena kalau proses IPO-nya memang ini sudah pernah ditangani dan sudah waktu itu sudah saya tidak tahu update sampai di mana, tapi sudah pernah ditangani juga oleh OJK gitu. Oke, berarti kita tunggu juga bagaimana hasil dari penyidikan dari Barreskrim Polri, apakah memang IPO-nya ataukah juga memang dalam rentang waktu hingga tahun 2025. Tapi Mas David, ini kalau kita bandingkan peran-peran di negara kita saja, misalkan kita kan ini sekuritas yang menggeledah adalah Barreskrim Polri. Tapi ada muncul pertanyaan, apa kemudian peran OJK dan BEI? Kita bandingkanlah dengan negara-negara lain, misalkan Australia, Singapura. Sebetulnya bagaimana sih tata cara ataupun penanganan kasus saham gorengan ini? Siapa saja yang berperan menangani? Apakah juga ada otoritas? Apakah kerjasama juga dengan polisi dan kejaksaan? Ya, jadi pada prosesnya tentunya kerjasama ya. Cuma dalam hal ini yang mengambil peran utama biasanya selalu otoritas terkait dengan pasar modal maupun otoritas keuangan di negara bersangkutan. Misalnya kayak di Amerika seperti US Securities Exchange Commission, di Australia juga sama, kemudian juga di Singapura juga sama. Jadi hampir semua itu peran utamanya pasti dari regulator di pasar modal itu sendiri. Jadi regulator pasar modal karena ini kan white collar crime. Jadi mereka yang nanti menentukan apakah ini memang ada motif, ada mens rea-nya kalau sekarang gitu karena kata-kata mens rea, ada Hmm. mens rea-nya atau Hmm. tidak untuk melakukan tindak kejahatan. Nah, nanti dari sana mereka kumpulkan bukti, mereka lakukan penyidikan, tentunya bekerja sama juga dengan aparat penegak hukum. Nanti baru mereka limpahkan ke pengadilan. Bisa juga mereka selesaikan sendiri dengan nanti mereka berikan denda, kemudian bisa mereka ban dari industrinya, atau jika diperlukan langkah pidana, nanti mereka akan kerjasama juga dengan uh, aparat penegak hukum. Tapi kalau sampai selesainya didenda atau di ban dari industri, biasanya hanya selesai di mereka gitu. Jadi nanti mereka menentukan nih, apakah perlu sampai di penjara atau hanya cukup dengan denda yang besar atau di ban dari industrinya gitu. Oke, kalau kita melihat peraturan dan juga perundang-undangan yang ada di Indonesia, apakah mekanisme yang sama juga bisa diterapkan atau seharusnya diterapkan di sini? Kalau berdasarkan Undang-Undang P2SK, memang dalam hal ini memang ada aparat dari kepolisian dan juga kejaksaan yang memang ditugaskan di otoritas jasa keuangan. Jadi dalam hal ini OJK ini memang dirangkap Undang-Undang P2SK sebagai single regulator yang terintegrasi, punya kewenangan yang diperluas dari sekedar penguasaan administratif menjadi investigasi, penyidikan, penindakan pidana, koordinasi dengan aparat penegak hukum sampai dengan perlindungan konsumen atau investor. Jadi dalam hal ini nanti OJK ini bisa tidak hanya dulu kan administratif hanya bisa kasih cabut izin dan denda, tapi dalam hal ini bisa menentukan apakah ini pidana atau tidak. Jadi dalam hal ini memang uh, kewenangan OJK itu bisa sampai ke sana. Cuman memang mungkin dalam hal ini karena kewenangan ini tahun 2023 ya untuk dari sesi rules-nya dan kemudian juga ada beberapa hal yang ternyata dirasa belum cukup kuat. Jadi mungkin belum terlalu efektif dan efisien. Tapi kewenangan ini memang harusnya ada di OJK. Jadi OJK ini yang bisa memeriksa dokumen, melakukan audit, kemudian mereka yang juga bisa melihat dari kacamata helikopter view selaku pengawas juga apakah ini memang ada indikasi tindak pidananya atau tidak gitu. Jadi memang OJK bisa melakukan penyidikan, manggil saksi, sisa dokumen, sisa rekening, kemudian di dalamnya juga ada unsur kepolisian dan kejaksaan, sampai nanti melakukan penuntutan itu OJK yang bisa lakukan. Oke, kalau kita kembali lagi ke saham pipa begitu, ini bisa juga sebagai edukasi buat bagi kita dan juga bagi masyarakat. Dalam kasus ini, Mas David, saham pipa kan dianggap tidak memenuhi syarat IPO. Sebetulnya apa saja sih celah yang membuat sebuah emiten ataupun saham ini tak layak kemudian dimanipulasi seolah-olah bisa melantai? Ya, jadi memang tipikal-tipikal skema yang seperti ini itu memang skemanya itu inginnya nanti ujung-ujungnya pam emdam dan juga wasel. Jadi misalkan saya punya sebuah perusahaan, perusahaan ini katakanlah ya hanya perusahaan sekelas di
ruko, kemudian punya aset sekian miliar, kemudian saya coba untuk IPO-kan. Supposed to be harusnya perusahaan yang di-IPO-kan itu adalah perusahaan yang memiliki prospek yang jelas, Hmm, ke depannya bisa menguntungkan untuk investor dan lain sebagainya. Tapi kan punya saya kan tidak nih. Nah, tapi saya paksa untuk listing di bursa. Nah, biasanya tipikal perusahaan ini begitu nanti listing di bursa, meskipun asetnya kecil, nanti tiba-tiba harganya bisa naik signifikan. Dari misalkan waktu IPO harganya hanya Rp100, itu bisa naik, bisa sampai ke 600, bisa sampai ke 300 misalkan. Jadi naiknya berkali-kali lipat, bisa 3 kali sampai 10 kali lipat. Nah, begitu nanti naik, pelan-pelan nanti saya akan jual sahamnya. Begitu saya jual sahamnya, harga sahamnya akan turun. Nah, di sana saya akan mendapatkan keuntungan. Jadi memang skemanya ini untuk mendapatkan keuntungan gitu. Jadi, nah ini yang dalam beberapa waktu terakhir ditenggarai ya, diduga cukup banyak yang mode-mode seperti itu karena cukup banyak sekali emiten-emiten yang size-nya cukup kecil sebenarnya, tapi bisa listing di Bursa Efek Indonesia karena waktu itu Bursa Efek memang melonggarkan hmm, berbagai peraturan karena waktu itu mereka memang ingin mengejar jumlah. Jadi hmm. waktu itu KPI mereka itu target mereka itu adalah jumlah perusahaan yang IPO. Nah, ini yang akhirnya sedikit menurunkan kualitasnya ya. Jadi beberapa perusahaan yang mungkin kita debatable ini layak atau tidak bisa IPO menjadi Oke. bisa IPO. Oke, berarti banyak sekali celah yang memang harus diwaspadai baik oleh OJK dan juga BRI terkait dengan saham gorengan ini, terutama pada saat IPO. Terima kasih David Sutianto, Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia, atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis, Mas. Sehat selalu.